Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nano Sutrisno dengan NIM 2108106019 dari Tadris Biologi A semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, entah itu nikmat iman, Islam ataupun ihsan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga dilancarkan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabatnya, sahabatnya, para tabi'itnya, para ulama, dan semoga sampai kepada kita dan diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, di sini saya akan sedikit mereview materi mengenai intrapopulasi yang dimana merupakan tugas dari mata kuliah Zoologi Vertebrata yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Muhimmatul Umami SSI MSI. Variasi intrapopulasi menurut Campbell et al. Tahun 2019, variasi intrapopulasi merupakan keanekaragaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Hal ini bisa disebabkan oleh morfologi yang erat kaitannya dengan umur, status sosial, habitat, dan juga pengaruh manusia. Sibling spesies merupakan yang secara morfologinya sangat mirip, namun perilaku dan karakteristiknya berbeda. Mereka juga mengalami isolasi reproduksi, di mana persilangan dua spesies yang terisolasi reproduksi ini tidak menghasilkan keturunan. Baik, istilah selanjutnya itu ada genevol, yang merupakan sekumpulan semua alel unik pada suatu spesies atau populasi. Dan yang terakhir itu ada istilah penon atau pena, yang dimana pena atau penon itu merupakan istilah untuk menunjukkan perbedaan bentuk atau fenotip yang terjadi dalam satu populasi atau variasi individu. Semakin banyak informasi tersedia mengenai pena, maka semakin mudah pula untuk mengklasifikasikannya. Sebagian besar populasi hewan memiliki penon yang berbeda-beda yang meliputi seksual dimorfis, variasi umur, variasi musiman, dan juga polimorfisme. Ada dua kemungkinan muncul jika dua penon ditemukan, yaitu berbeda spesies dan juga variasi intraspesiasi. Ada dua faktor penyebab terjadinya variasi, yaitu faktor yang pertama ada faktor non-genetik dan yang kedua ada faktor genetik. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor non-genetik. Faktor non-genetik memiliki beberapa variasi. Untuk variasi yang pertama yaitu variasi individu menurut umur, yang terdapat variasi umur, kemudian variasi musiman pada suatu individu, kemudian variasi musiman pada generasi berikutnya. Dan variasi yang kedua itu variasi sosial, yang terjadi polimorfisme, yang artinya satu spesies terdapat macam-macam bentuknya dengan tugas yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu ada variasi ekologi. Variasi ekologi terdapat di antaranya seperti variasi
habitat, variasi karena industri kondisi iklim temporer, kemudian variasi yang ditentukan oleh inang, kemudian variasi tergantung kepadatan, variasi alometrik, dan juga variasi neoorganik atau neurohumoral. Untuk faktor yang kedua yaitu terdapat faktor genetik, yang dimana faktor genetik meliputi yang pertama dimorfisme seksual, yaitu terdapat perbedaan pada kelamin primer, kemudian perbedaan pada kelamin sekunder, dan juga ginandromorfa dan interseks. Kemudian yang kedua itu ada generasi yang berbeda secara reproduksi, dan yang ketiga itu ada ordinary genetic variation, yang dimana terdapat variasi diskontinu atau polimorfisme dan juga variasi kontinu. Baik, saya di sini akan memberikan salah satu contoh hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Saya memberikan contoh hewan itu adalah entok atau itik, yang dengan nama ilmiahnya Serena mercata, yang dimana dalam video tersebut terdapat morfologi yang berbeda, yaitu pada entok yang berwarna abu-abu dan juga ada juga yang berwarna putih, yang dimana perbedaan tersebut dikarenakan mengalami variasi genetik. Biasanya pada pejantan memiliki tubuh lebih besar daripada betinanya, dan juga ciri morfologi lainnya itu biasanya pada pejantan memiliki benjolan berupa jambul yang terdapat pada kepalanya. Mungkin sekian review materi mengenai intrapopolisi dari saya. Apabila ada kekurangan dan juga kekeliruan, baik itu perkataan ataupun perbuatan saya, kalau ada salah itu datangnya dari saya, kalau misalnya itu benar itu datangnya dari Allah. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.